Dan untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut, saat ini telah tersambung melalui sambungan Skype Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Trihandoko Seto dari Serpong, Tangerang. Selamat siang Pak Trihandoko. Selamat siang Mbak. Ya, dikonfirmasi lagi bahwa informasi ajakan masyarakat untuk membuat larutan air garam dengan baskom itu hoax, silakan. Ya, itu benar-benar sesuatu yang tidak ada manfaatnya Mbak. Jadi tidak perlu diikuti lah itu karena itu hoax itu. Oke, jadi apa yang seharusnya dilakukan warga? Semuanya kan warga ingin sama-sama hujan kembali hadir gitu kan, apalagi sebentar lagi sudah memasuki berber. Apa yang bisa dilakukan warga, Pak? Jadi pertama begini, hujan itu adalah sebuah proses alam yang melibatkan energi matahari, kemudian lautan, ya pola-pola tekanan udara, pola-pola angin dan seterusnya. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, ya, yang tidak mungkin kita tiru hanya kita menggunakan beberapa ember air gitu. Meskipun mau diambil jutaan ember pun tidak akan ada manfaatnya, ya, karena laut itu yang sebegitu luasnya yang kita punya, itu ketika cuaca tidak mendukung, pola angin, pola tekanan, pola temperatur tidak mendukung, maka hujan juga tidak akan terbentuk. Jadi salah satu cara yang dilakukan BPPT untuk menurunkan hujan, memadamkan kabut asap di daerah-daerah yang terdampak adalah dengan teknologi modifikasi cuaca ya Pak? Ya, jadi teknologi modifikasi cuaca ini itu adalah hasil karya dan pengembangan dari Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak almarhum Profesor B.J. Habibie, yang telah bekerja keras bagaimana menghasilkan teknologi itu untuk bisa diterapkan di Indonesia. Ya, ini tentu bukan hal yang mudah. Ya, ini hal yang sangat complicated. Dan sekarang kita sudah melaksanakan itu di wilayah Indonesia. Saat ini kita terapkan di Sumatera dan Kalimantan. Untuk mendatangkan hujan, meningkatkan curah hujan, memanfaatkan awan-awan yang ada agar menjadi hujan, sehingga harapannya dalam waktu beberapa hari ke depan itu hujan akan mulai datang dan semakin banyak. Lalu kita berharap kabut asap di kedua pulau itu semakin bisa reda dan teratasi. Oke, Pak Tri, tapi pada dasarnya modifikasi cuaca ini bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia atau seperti apa? Tentu saja metode ini bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. Tetapi ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya bibit-bibit awan, kemudian adanya kelembaban udara, tekanan, temperatur, pola angin yang mendukung. Jadi kita tidak bisa sewaktu-waktu setiap saat melaksanakan, tapi harus dengan perencanaan yang baik, dengan perhitungan yang tepat, dan dengan pelaksanaan yang jeli. Ya, estimasi secara ilmiah begitu ya. Terima kasih Pak Trihandoko sudah bergabung, sekali lagi dikonfirmasi. Jadi tidak berfaedah ternyata membuat baskom, larutan garam, lalu dipajang di depan halaman. Itu hoax. Itu hoax, sudah dikonfirmasi ya, mengingat hoax ini sudah beredar dari 3 tahun terakhir. Jangan sampai nanti tahun depan ada hoax-hoax lagi. Dan pemirsa, hujan buatan ini dapat diciptakan oleh manusia dengan menaburkan bahan kimia ke dalam awan. Ya, awan yang dibutuhkan untuk membuat hujan buatan adalah jenis cumulus aktif. Teknisnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Widya Saputra, namun sebelumnya kita terlebih dahulu melihat komentar warganet terkait ajakan yang rupanya sudah disadari bahwa ini merupakan berita hoax. Oke, coba kita lihat ya. Ya, dari Ari_Ramadan 41, dari tahun ke tahun selalu ada berita hoax seperti itu dan netizen percaya lagi ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau ini dari Pius Dwi, siap segera edar. Wong nabur garam di awan aja lama, mancing hujannya ini malah mau pakai baskom, kan aneh ya. Nah, ini warganet yang cerdas ya. Oke. Pius Dwi, kita lihat lagi kalau ini dari Rizky, bukannya mancing hujan malah mancing emosi katanya. Heran kok mereka ini hobinya membodohi orang. Itu dia ya cuitan dari para warganet. Dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti penjelasan sederhana terkait teknis pembentukan hujan buatan bersama rekan saya Widya Saputra. Widya, silakan.
Baik, terima kasih Naila. Oke, kita sedikit bergeser ke sini. Pemirsa, ini saya akan menggambarkan secara sederhana seperti apakah modifikasi cuaca yang sedang dilakukan terutama di daerah-daerah yang terdampak dari kabut asap. Jadi intinya hujan buatan ini diciptakan oleh manusia dengan menaburkan bahan kimia ke dalam awan. Nah, awan yang dibutuhkan ini titiknya juga spesifik. Titik-titik awan yang dibutuhkan ini adalah jenis cumulus aktif dan daerah target yang diglorifikasi begitu untuk menjadi daerah utama pemadaman dari kebakaran hutan dan juga asap adalah hutan yang terbakar atau daerah yang tengah dilanda kekeringan. Jadi ada dua syaratnya untuk akhirnya dilakukan modifikasi cuaca. Nah, melalui radar cuaca yang akan menginformasikan ini adalah BMKG. BMKG ini mengkonfirmasikan keadaan awan atau keberadaan awan yang menjadi target dan arah kekuatan angin kepada pilot. Nah, ini nih, ini daerah hutan terbakar misalnya. Ini salah satu targetnya ya. Lalu biasanya yang digunakan adalah pesawat Hercules. Nah, pesawat Hercules ini membawa natrium klorida atau garam dan akan menebarkan muatan di awan hujan target. Sekali lagi, tadi syaratnya adalah awan yang berjenis cumulus aktif. Jadi setelah ditemukan jenis cumulus aktifnya lalu ditaburkanlah bahan kimia ke dalam awan. Nah, posisi pesawat kita lihat ini dia. Posisi pesawat ini harus dijaga agar tetap berada di antara arah angin dan juga awan target. Jadi memang sudah diestimasikan sedemikian rupa, sudah berdasarkan riset, penelitian ilmiah. Nah, jadi pesawatnya harus stabil di situ dan angin akan membawa dan juga mendorong awan ke arah target. Nah, hujan sebisa mungkin diturunkan sebelum awan tiba di daerah target. Jadi begitu kompleks, begitu banyak prosedur-prosedur yang seharusnya dilakukan oleh para profesional begitu untuk akhirnya bisa menghadirkan hujan buatan atau modifikasi cuaca terutama saat ini yang sedang terjadi di daerah terdampak kebakaran hutan, kebakaran lahan dan juga daerah kekeringan. Jadi itu pemirsa, semoga bisa memberikan gambaran untuk Anda secara sederhana, jadi nggak lagi-lagi ya pakai garam atau larutan garam di dalam baskom ditaruh di depan rumah. Kembali lagi ke Naila. Iya Widya, terima kasih atas penjelasannya Widya.